Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah basis data kelas D. Izin mempresentasikan hasil proyek kami sebagai tugas atau sebagai pengisi ujian akhir semester dari mata kuliah basis data. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dari awal sampai selesai, dan juga kepada asisten praktikum yang sama juga telah memberikan ilmunya kepada kami semua. Dan alhamdulillah hari ini telah selesai melaksanakan project di mana kami menyusun laporan dan juga sebuah program sederhana. Dan untuk programnya sendiri kita menggunakan basis data atau perancangan basis data aplikasi penjualan pupuk berbasis website. Begitu. Kenapa kami mengambil penjualan pupuk ini? Karena kita rasa petani merupakan salah satu profesi yang sangat berharga yang ada di negara kita dan perlu dilestarikan juga, dan salah satu bentuk untuk melayani para petani juga yakni dengan cara dengan cara memudahkan dari segi penjualan atau pembelian pupuk akhirnya, sehingga akhirnya pekerjaan petani pun dapat berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, untuk sekarang kami sebelum melanjutkan ke pemaparan dari hasil proyek kami, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Isep Hidayatullah dengan NPM 237006101 dan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Untuk selanjutnya silahkan. Perkenalkan, saya Febrian Nurjaman dengan NPM 237006096. Perkenalkan, nama saya Salma Herunisa Azahra dengan NPM 23700606097. Baik, perkenalkan saya Ramli Hikal dengan NPM 23700609099. Perkenalkan, nama saya Spina Pangestu dengan NPM 23700609098. Baik, untuk selanjutnya adalah pemaparan laporan atau jurnal yang telah kita susun. Untuk pendahuluan dan abstrak saya persilakan kepada Febrian. Baik, abstrak. Usaha penjualan pupuk termasuk bisnis yang diperlukan untuk kesejahteraan para petani. Pupuk sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanaman yang menjadi mata pencaharian para petani. Agar usaha berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan pemanfaatan teknologi untuk mengelola penjualan. Penelitian ini merancang sebuah basis data berbasis website untuk mengelola penjualan pupuk dengan menggunakan metode waterfall, di mana proses perancangan basis data melalui beberapa tahapan seperti analisis kebutuhan aplikasi, analisis kebutuhan perangkat lunak, kamus data, perancangan ELD, perancangan kelas diagram, implementasi query SQL untuk membangun basis data, dan yang terakhir perancangan antarmuka. Penelitian ini harapannya dapat terus dikembangkan sehingga bisa menjadi aplikasi yang utuh dan bisa digunakan oleh pengguna. Pendahuluan. Pupuk merupakan komponen yang penting dalam pertanian. Peran pentingnya itu berfungsi sebagai pemasok unsur hara yang berguna untuk pertumbuhan tanaman. Dalam pengolahan penjualan pupuk, akan membutuhkan waktu yang cukup lama jika dilakukan secara manual. Pengelolaan penjualan yang dilakukan secara manual juga memiliki resiko human error yang sangat tinggi. Maka dari itu, diperlukan basis data yang bisa menunjang pengelolaan data yang dibutuhkan. Dengan begitu, pengelolaan penjualan bisa dilakukan dengan efektif dan juga efisien. Distribusi pupuk pun bisa dilakukan dengan cepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang basis data yang bisa membantu pengelolaan penjualan pupuk. Di penelitian sebelumnya, penelitian oleh Ella Idola Zahra dan Evmi Mayana,
telah mengembangkan sistem informasi pada kedai pupuk Makmur Jaya Paninjauan. Penelitian ini dilakukan karena banyak daerah yang mengalami masalah rantai pupuk, di antaranya manajemen stok yang tidak efisien, keterlambatan, dan informasi yang tidak akurat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi potensi dan tantangan pemanfaatan teknologi dalam sistem penjualan produk pupuk tani. Diharapkan bahwa integrasi teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional untuk pihak produsen dan distributor, tetapi juga memberikan nilai tambah signifikan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan mendukung pertumbuhan sektor pertanian secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode waterfall untuk mengembangkan sistem informasi pada kedai pupuk Jaya Paninjauan dengan langkah-langkah analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem, dan pemeliharaan sistem. Bahasa pemrograman yang dipakai adalah PHP dan database MySQL untuk merancang sistem basis data dengan penginputan data yang mudah dipakai, dan juga framework Bootstrap digunakan agar web terlihat menarik. Kemudian penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gusti Madeiko Wirapratama, Putu Wida Gunawan, Prastiadi Wibawa Rahayu, dan Gerson Veo telah mengembangkan sistem pengelolaan pupuk bersubsidi pada subak desa Bongan berbasis web. Peneliti mengatakan bahwa proses distribusi pupuk subsidi dari distributor kepada para petani di subak desa Bongan mengalami banyak masalah dikarenakan perekapan data petani membutuhkan waktu yang lama karena hanya komputer dan kalkulator. Masalah lainnya ada di pengelompokan pupuk yang tidak terorganisir dengan baik, dan juga pencarian data yang sulit. Desain sistem digambar dengan diagram konteks, dan peneliti juga menggunakan bahasa PHP dan HTML serta database MySQL. Untuk pengembangannya digunakan metode waterfall juga karena mudah dipahami dan juga cukup banyak digunakan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian, berdasarkan permasalahan-permasalahan dan fenomena terdahulu untuk mengelola penjualan pupuk, maka penelitian yang kami usulkan adalah perancangan basis data berbasis web untuk mengelola penjualan pupuk. Aplikasi basis data yang dirancang berbasis web karena mudah diimplementasikan, ringan, dan tidak memerlukan penyimpanan yang besar pada perangkat pengguna. Web juga bisa diakses dari berbagai perangkat tanpa instalasi tambahan, mudah diperbarui, dan memiliki biaya pengembangan serta pemeliharaan yang rendah. Pengalaman pengguna yang konsisten dan skalabilitas yang baik juga menjadi alasan kuat memilih web. Aplikasi basis data dirancang dengan basis data MySQL dan bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, dan JavaScript untuk memudahkan pengelolaan data web yang dirancang dengan tampilan yang menarik dan mudah digunakan oleh pengguna. Baik, untuk selanjutnya ada metode penelitian yang akan disampaikan oleh Yaspi. Kuda Yaspi, saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya ada metode penelitian yang digunakan dalam perancangan basis data aplikasi penjualan pupuk berbasis website ini terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dari penjualan pupuk saat ini. Identifikasian masalah ini digunakan untuk mengembangkan fitur-fitur yang nantinya akan dipersiapkan untuk
pengembangan atau pengimplementasian dalam aplikasi basis data yang akan dibuat. Lalu kedua, ada tahapan studi literatur, yaitu pemahaman mendalam mengenai teori dasar permodelan basis data dengan membaca kajian literatur dari jurnal, artikel, atau penelitian untuk menemukan solusi yang efektif dan tepat dari masalah yang telah diidentifikasi tadi. Tahap ketiga, ada pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan metode waterfall yang terpecah menjadi langkah-langkah yang berurutan dan saling berkaitan untuk kemudian diselesaikan secara bertahap sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Di dalam tahapan waterfall ini terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama itu adalah analisis kebutuhan sistem, yang kedua perancangan sistem basis data aplikasi penjualan pupuk melalui 2 jenis skema, yaitu logis dan fisik. Untuk skema database fisik dipetakan atribut-atribut primary key serta foreign key dari entitas data yang akan digunakan pada aplikasi basis data. Untuk skema database logis dipresentasikan dengan hubungan antar entitas yang saling berelasi ke dalam bentuk IRD atau Entity Relationship Diagram. Yang ketiga, ada pengimplementasian desain sistem basis data aplikasi penjualan pupuk yang telah dibuat ke dalam kode-kode program melalui bantuan software. Yang keempat, pengujian sistem untuk memastikan aplikasi sistem berjalan sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Yang kelima, pemeliharaan dan pembaruan aplikasi sistem secara berkala. Lalu ada tahapan selanjutnya yaitu perancangan desain website. Perancangan desain website ini dilakukan melalui bantuan software VS Code dengan bahasa pemrograman HTML untuk membuat halaman website, CSS untuk mengatur tampilan komponen-komponen yang disusun dalam halaman website, serta JS untuk membuat tampilan website menjadi interaktif bagi penggunanya. Dan tahapan terakhir yaitu implementasi aplikasi basis data ke dalam website. Tahapan ini adalah mengintegrasikan aplikasi basis data yang telah dibuat dengan desain antarmuka yang telah dibentuk juga agar menjadi lebih interaktif dan menarik bagi penggunanya, tetapi tetap mempertahankan fungsionalitas sistem basis data aplikasi penjualan pupuk itu tersendiri. Lalu ada analisis kebutuhan aplikasi. Untuk menunjang proses bisnis yang dilakukan dalam pembuatan dan pengembangan aplikasi basis data ini digunakan diteliti bahwa proses bisnis ini ditujukan penggunanya untuk admin, yaitu untuk mengelola manajemen data produk pupuk yang diperjualbelikan, mengelola manajemen data supplier, dan mengelola manajemen data pelanggan, serta mengelola manajemen transaksi yang dilakukan. Selanjutnya, kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang dipakai, yaitu terlampir di laporan. Perangkat keras itu menggunakan laptop dengan prosesor dan hard disk yang jelas, spesifikasinya dijelaskan dalam jurnal. Lalu perangkat lunaknya kita menggunakan XAMPP Control Panel versi 3.3, lalu browser Microsoft Edge, Visual Studio Code, serta Figma. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah terkait kamus data yang digunakan dalam database yang akan dijelaskan oleh Rafli. Kepada Rafli, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya ada kamus data. Kamus data yaitu kumpulan atribut-atribut yang terorganisir dalam suatu entitas sesuai dengan fungsi yang telah ditentukan, yang bertujuan untuk menunjang pengolahan sistem perancangan basis data. Dan di sini ada kamus data dari proyek ini. Yang pertama ada kamus data pelanggan. Dalam kamus data ini nama table pertama ini ada table pelanggan,
dengan primary key-nya ID member dengan nama atributnya terlampir. Di sini ada ID member, nama pelanggan, kontak pelanggan, dan alamat pelanggan. Di sini juga terdapat tipe data, size, dan deskripsi atribut. Lalu selanjutnya ada kamus data produk dengan nama table produk, primary key-nya ID produk, dan nama atributnya juga terlampir. Ada ID produk, nama produk, jenis pupuk, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, harga, dan stok. Dan di sini juga terdapat tipe data, size, dan deskripsi atributnya. Selanjutnya ada kamus data yang ketiga, yaitu kamus data supplier. Dengan nama atributnya di sini yaitu ada ID supplier, ID produk, nama supplier, kontak supplier, dan alamat supplier. Di sini terdapat juga tipe datanya, size, dan deskripsi atributnya. Ada kamus data transaksi. Dalam kamus data transaksi ini terdapat atribut-atribut yaitu ID transaksi sebagai primary key-nya, ada tipe transaksi, nama produk, tanggal transaksi, harga per item, total, dan metode pembayaran. Di sini juga terdapat tipe datanya, size, dan deskripsi atributnya. Lalu selanjutnya ada entity relationship diagram atau ERD. Entitas dan atribut yang telah disajikan pada kamus data akan dihubungkan satu sama lain sesuai dengan kebutuhan sistem basis data aplikasi penjualan pupuk. Untuk memudahkan proses perancangan basis data dan pada penelitian ini dibuatlah ERD ini untuk membantu visualisasi struktur basis data yang dibangun seperti yang disajikan pada gambar di sini. Nah, setiap tabel memiliki relasi dengan tabel lainnya. Tabel user dan login memiliki relasi one to one karena setiap user hanya bisa login di satu akun dan login hanya bisa dilakukan dengan satu akun user. Tabel login dan transaksi memiliki relasi one to many karena satu akun bisa melakukan satu atau lebih transaksi. Tabel produk dan transaksi memiliki relasi many to many karena satu transaksi bisa berisi satu atau lebih produk dan satu produk bisa berada di banyak transaksi. Lalu tabel produk dan supplier memiliki relasi many to many karena satu produk bisa datang dari beberapa supplier dan supplier bisa mengirim beberapa produk. Tabel pelanggan dan transaksi memiliki relasi one to one karena satu pelanggan hanya bisa melakukan satu transaksi dalam satu waktu. Di cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada kelas diagram yang akan saya jelaskan. Kelas diagram ini diperlukan untuk memperjelas lagi setiap tabelnya itu melakukan proses apa saja yang terjadi dalam satu tabel. Bisa di gambarnya. Nah, contohnya pada gambar di sini ini merupakan sebuah contoh kelas diagram di mana di sini menunjukkan setiap tabel itu memiliki relasinya masing-masing. Yang pertama di paling atas ada tabel user di mana tabel user ini akan diperlukan oleh menu login nantinya, di mana menu login ini menyerap data-data yang ada dari login user atau dari tabel user, di mana di tabel user ini terjadi proses add user, data user, dan kemudian username dan seterusnya, lalu nanti itu akan dimasukkan ke login. Nah, di login ini mengambil seperti data username sama data passwordnya juga untuk mengakses menu atau mengakses website secara keseluruhan. Nah, lalu dari sana tuh muncullah bisalah melakukan seperti pendataan transaksi, pendataan produk, lalu kemudian pendataan supplier, pendataan pelanggan, dan seterusnya. Adapun di sini kita menggunakan kode-kode relasi antar tabelnya
yaitu angka 1 di sini berarti hanya bisa satu dan satu-satunya. Contohnya data yang berada di user itu hanya bisa login satu kali dan dipakai oleh satu user saja. Lalu kemudian ada satu titik-titik bintang yang berarti hanya bisa satu atau lebih, tidak boleh kurang dari satu. Lalu kemudian ada 0 titik bintang berarti bisa atau lebih dan bisa kurang dari satu. Di sini juga misalkan contohnya supplier bisa memberikan banyak produk, tetapi bisa juga misalkan pada bulan tersebut supplier tidak mengirimkan sebuah produk sama sekali, atau misalkan satu supplier pasti mengirimkan satu produk tapi tidak mungkin satu supplier pun bisa mengirimkan banyak produknya, dan seperti itu mungkin penjelasan. Untuk selanjutnya adalah demonstrasi dari penggunaan aplikasi sendiri yang akan dijelaskan oleh Salma. Kepada Salma saya persilakan. Dan Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin boleh langsung ke webnya. Nah, yang pertama ketika kita klik linknya di localhost, kita akan langsung ke halaman login. Nah, di sini untuk login kita bisa gunakan username dan password yang telah kita buat. Nah, di sini saya akan memasukkan username-nya admin. Kemudian untuk password-nya 123. Kemudian tekan login. Nah, setelah kita menekan tombol login, kita akan ke beranda. Kemudian jika kita ingin tahu apa saja yang ada di tabel produk, kita bisa langsung ke bagian produknya. Nah, di sini telah tampil produk-produk yang telah dimasukkan. Jika kita ingin menambah produk yang baru, kita bisa masuk ke tombol tambah data. Nah, mungkin ini adalah tampilan untuk menambah produknya. Kita bisa masukkan ID produk, nama produk, terus jenis pupuknya apa bisa dipilih, terus tanggal produksinya berapa, tanggal kadaluarsanya berapa, harganya berapa, dan stoknya berapa. Kemudian nanti tinggal di-submit. Nah, selanjutnya, jika ada data-data yang mungkin ada kesalahan, kita bisa edit langsung di kolom action. Nah, tinggal kita pencet actionnya, kemudian telah tampil data yang kita masukkan. Nah, kita tinggal edit aja bagian mana yang akan diedit. Setelah itu, jika kita mau delete, kita tinggal klik tombol delete. Nah, akan ada pop-up, apakah Anda yakin akan menghapus produk tersebut? Ini dibuat agar kita bisa biar produknya tidak langsung kehapus, ada dulu alertnya, siapa tahu terpencet atau tertekan. Selanjutnya langsung ke tabel transaksi. Di tabel transaksi juga sama ya seperti tabel produk. Jika ada pelanggan yang membeli atau ada yang mau masuk ke kita, tinggal kita tambah data. Kita klik tambah data, kemudian kita pilih nih di bagian tipe transaksi. Apakah transaksi itu masuk? Masuk itu berarti supplier yang mengirim barang ke kita. Sedangkan untuk keluar berarti kita menjual barang atau ada yang membeli. Dan ada juga fitur edit dan delete sama seperti pada tabel produk. Kemudian ada tabel pelanggan. Nah,
Nah, di bagian tabel pelanggan ini adalah nama-nama pelanggan atau member yang memang sudah berlangganan dengan kita. Jadi ada yang namanya member. Di sini ada ID member, ada namanya, kontaknya, dan juga alamatnya. Fiturnya juga sama seperti yang tadi, kita bisa tambah data atau tambah membernya, kemudian kita bisa edit dan juga bisa delete. Kemudian label supplier. Masuk Nah, di bagian supplier juga tertera data-data suppliernya siapa aja dan produknya dan produk yang dijual itu apa. Untuk menambah supplier baru, sama stepnya seperti sebelumnya, kita bisa tambah data, kemudian kita juga bisa edit dan juga delete. Nah, ini tampilan ketika kita nambah supplier. Mungkin untuk demonstrasinya sekian, kita bisa logout dengan cara mengklik tombol atau icon profil, kemudian logout, dan akan ke halaman login seperti sebelumnya. Mungkin untuk demonstrasi dicukupkan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Salma telah melakukan demonstrasi terkait penggunaan website atau aplikasinya. Mungkin itu tadi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, masih banyak kekurangan dan kami akan terus berusaha untuk menambah dan memaksimalkan dari aplikasi tersebut sehingga mudah-mudahan nantinya dapat diimplementasikan bagi kemajuan pertanian di Indonesia khususnya begitu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.